bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun berada. Kita bersyukur pada sore hari ini kita jumpa lagi dalam acara KIS. Dan seperti biasa, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan renungan. Tapi sebelumnya, saya mengajak mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan yang sudah menyertai, memberkati kami sampai pada saat ini, sehingga kami pada saat ini boleh kembali mengikuti acara KIS. Dan sebentar kembali kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Kembali kami mohon Roh Kudus saja yang menolong kami. Roh Kudus menolong hamba yang akan menyampaikan. Roh Kudus juga yang akan menolong semua yang mendengar, supaya diberi pengertian mengenai firman Tuhan dengan benar, sehingga boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Tuhan memberkati hamba, memberkati yang mau mendengar, juga memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini,
juga alat-alat yang dipakai, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan sepanjang firman Tuhan diberitakan, kembali kami mohon Roh Kudus saja yang memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini saya mau mengambil di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Saya bacakan Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus kepada para murid sebelum Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Dia berjanji Dia akan pergi tetapi tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Dan Yesus katakan, aku akan memberikan penolong yang lain. Penolong yang lain di sini adalah Roh Kudus, ya. Penolong yang lain yang serupa dengan Kristus, yang sama dengan Kristus. Jadi renungan hari ini terambil di ayat ini. Saya mau ambil judul, temanya adalah Roh Kudus sebagai penolong, ya. Bicara tentang Roh Kudus, seringkali kita diingatkan mengenai Tritunggal, ya. Kalau bicara Tritunggal, satu pelajaran yang seringkali tidak mudah untuk dipahami. Tetapi salah satu pelajaran dari Tritunggal ini yang saya masih tetap ingat, ada satu tema mengenai Tritunggal dalam fungsinya. Nah, ini sederhana dan mudah dipahami, ya. Tritunggal dalam fungsinya atau perannya masing-masing. Nah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa peran Bapa? Apa peran Anak? Dan apa peran Roh Kudus? Bapa itu sebagai perencana. Ya, dia yang Bapa ini yang merencanakan segala sesuatu, termasuk rencana keselamatan bagi umat manusia. Kemudian Anak itu sebagai pelaksana. Ya, Anak yaitu Tuhan Yesus, dia yang kemudian melaksanakan rencana keselamatan bagi manusia itu dengan menjadi anak domba yang mati di kayu salib untuk menebus umat manusia. Nah, yang ketiga adalah peranan Roh Kudus adalah sebagai penolong. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, aku akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu berperan sebagai penolong. Ya. Bagaimana manusia biasa yang sudah berdosa itu bisa mengerti dan bisa masuk ke dalam rencana keselamatan Tuhan? Tentu saja dengan akal sendiri tidak mungkin. Itu sebabnya perlu penolong, dan Tuhan tahu dan Tuhan berikan penolong itu, yaitu Roh Kudus. Tugasnya sesuai dengan temanya, Roh Kudus itu sebagai penolong. Berarti memang tugas Roh Kudus itu, peran Roh Kudus adalah menolong kita, menolong manusia untuk mengerti dan bisa masuk dalam rencana keselamatan Allah ini. Ya. Perenungan berikutnya adalah menolong dalam hal apa saja. Kalau ada pertanyaan seperti ini, Roh Kudus itu menolong manusia, menolong kita semua dalam hal apa saja? Tentu saja banyak, ya. Kalau diselidiki, Roh Kudus itu berperan banyak sekali membantu, menolong kita sebagai manusia yang berdosa. Itu yang perlu pertolongan, itu Roh Kudus banyak menolong, banyak yang dilakukan oleh Roh Kudus. Tetapi hari ini saya mencatat hanya beberapa hal saja, dan kita akan merenungkan beberapa hal saja. Roh Kudus itu menolong dalam hal apa saja. Yang pertama, saya mengajak kita membuka Yohanes 16 ayatnya yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8 berkata demikian, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Peran Roh Kudus yang pertama dalam menolong umat manusia yang sudah berdosa itu adalah menyadarkan manusia. Tadi yang pertama dikatakan menyadarkan akan dosa, kemudian akan kebenaran, akan penghakiman. Ya. Roh Kudus tentu saja menyadarkan
kita melalui firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar. Nah, ini mengingatkan saya bahwa ternyata saya itu menyadari bahwa saya orang berdosa itu tidak lepas dari peranan Roh Kudus yang menyadarkan saya. Ketika saya membaca dalam firman Tuhan mengatakan semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika saya baca itu dan tanpa sadar Roh Kudus bekerja dalam diri saya yang membuat saya menjadi sadar, oh saya memang orang berdosa yang sudah banyak berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akan penghakiman, ya, upah dosa adalah maut, artinya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Dan kalau dosa ini tidak dibereskan, maka nasib saya akan pada akhirnya akan masuk dalam penghukuman di neraka kalau dosa ini tidak dibereskan, ya. Tetapi juga kemudian Roh Kudus ini menyadarkan akan kebenaran. Kebenaran itu siapa? Ya, secara singkat, secara sederhana saya ingin katakan bahwa yang dibicarakan kebenaran ini adalah mengenai Tuhan Yesus. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Itu kata Tuhan Yesus. Jadi saya sadar saya orang berdosa dan saya harus dihukum kalau dosa ini tidak bisa dibereskan. Tapi saya juga bersyukur Roh Kudus itu menyadarkan bahwa ada jalan untuk saya bisa bebas dari hukuman dosa, yaitu melalui Tuhan Yesus. Ya, Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi ketika saya renungkan ini, saya bersyukur, saya sadar bahwa itu kalau saya sekarang menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus yang menyadari dosa itu tidak lepas dari peranan Roh Kudus, ya. Karena ada di satu ayat juga dikatakan seseorang itu tidak mungkin bisa percaya atau mengaku Yesus sebagai Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Kita buka di dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 itu ayat 3. Dikatakan demikian, ayat ini mengatakan, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Nah, di bagian B ini, kalau kita baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, bahasa sehari-hari, itu bunyinya adalah sebagai berikut. Saya coba baca di firman Allah yang hidup, itu di bagian B itu mengatakan demikian. Tidak seorang pun dapat berkata dengan kesungguhan hati, Yesus adalah Tuhan, kalau Roh Kudus tidak menolongnya. Jadi ketika saya sadar saya orang berdosa, kemudian saya mulai percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat saya, Yesus itu adalah Tuhan, dan saya meyakini itu tidak lepas dari, karena sesuai ayat ini jelas, karena Roh Kudus. Roh Kudus menolong saya untuk bertobat, percaya, dan terima Tuhan Yesus. Jadi ingat ini, ketika saya menjadi orang percaya itu tidak lepas dari peranan Roh Kudus. Yang kedua, itu Roh Kudus membantu kita itu untuk mengajar dan mengingatkan. Ya, kita kembali buka di dalam Yohanes. Kali ini Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Berbunyi demikian. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Nah, setelah saya bertobat, percaya Yesus karena Roh Kudus, dan selanjutnya Roh Kudus masih terus berperan untuk mengajar saya. Ya, mengajar itu bahasa sederhananya sebenarnya mengajar itu memberitahu, ya, memberitahu apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Mengajarkan segala sesuatu, di terjemahan baru ini mengajarkan segala sesuatu. Tetapi di terjemahan lain katakan mengajarkan banyak hal, ya. Tentu saja sangkut pautnya dengan kehidupan, sangkut pautnya dengan Tuhan, mengajarkan tentang Tuhan dan firman-Nya, ya. Mengajarkan tentang yang benar dan yang salah. Saya bisa tahu Tuhan, saya mulai belajar tahu kehendak Tuhan, juga mengerti tentang firman Tuhan, walaupun mungkin masih mengertinya tidak begitu banyak. Tetapi yang jelas ketika saya mengerti perkara-perkara rohani, mengerti tentang Tuhan, mengerti tentang kerajaan surga, itu tidak lepas dari karena Roh Kudus yang mengajar saya, Roh Kudus yang membantu saya. Bahkan ketika saya bisa berdoa juga ternyata ada ayat yang mengingatkan bahwa itu juga tidak lepas dari peranan Roh Kudus, Roh Kudus yang membantu kita untuk bisa berdoa. Dan mungkin kita berpikir untuk orang-orang tertentu berdoa itu gampang, ya. Tetapi ya bagi saya ketika awal-awal berdoa itu sesuatu juga yang tidak mudah. Dan ketika saya membaca ayat Roma 8 ayat 26 dan 27, saya menyadari kalau saya bisa berdoa kepada Tuhan itu tidak lepas dari karena Roh Kudus yang membantu saya. Roma 8 ayat 26 demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi ayat ini ingin mengingatkan bahwa kalau saya bisa berdoa juga itu tidak lepas dari karena Roh Kudus yang membantu. Jadi tidak perlu sombong kalau kita bisa berdoa, ya. Ya, bagi yang belum bisa berdoa, terutama kalau diminta untuk mimpin doa, itu nggak mau sampai ada dalam satu persekutuan yang mengancam, saya jangan dikasih doa. Nanti kalau jangan dikasih tugas mimpin doa. Kalau saya dikasih tugas mimpin doa, saya nggak akan datang lagi, sampai mengancam begitu. Saudara, ini mengingatkan bahwa ada orang-orang tua tertentu yang masih menyadari bahwa doa itu, apalagi memimpin doa, itu sesuatu yang tugas yang berat. Tetapi kembali hari ini diingatkan, ingat ketika kita mau berdoa, Roh Kudus membantu kita. Ketika kita bisa berdoa, Roh Kudus juga yang menolong kita, mengajarkan banyak hal. Kemudian juga mengingatkan, tadi dikatakan bukan saja mengajar tetapi mengingatkan. Nah, saudara, salah satu kelemahan manusia termasuk saya itu mudah lupa, ya. Contoh gampangnya saja, kemarin baca firman Tuhan satu pasal, ya. Hari ini ketika direnungkan kembali, kemarin itu baca tentang apa ya? Secara jujur kadang-kadang seringkali lupa. Apa yang kita pernah baca, pernah kita dengar, itu seringkali lupa. Dan ayat ini mengingatkan ternyata Roh Kudus bukan saja mengajar, tetapi juga mengingatkan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Yang dikatakan melalui firman Tuhan, kita diingatkan kembali. Ini salah satu kelemahan kita, mudah lupa. Tapi kalau sudah berurusan dengan uang, itu tidak mudah lupa, ya. Kalau ada yang pinjam uang kepada kita, selalu ingat. Nah, si Anu punya utang berapa, ingat. Itu tidak mudah lupa. Tetapi kalau urusan rohani seringkali kita lupa. Atau ketika kita pernah disakiti seseorang, itu seringkali ingat terus, ya. Tetapi untuk firman Tuhan, kelemahan kita seringkali lupa. Nah, maka Roh Kudus akan terus mengingatkan kita, membantu kita untuk ingat apa yang pernah kita dengar mengenai firman Tuhan, apa yang pernah
kita baca. Yang selanjutnya juga Roh Kudus itu membantu kita memberi kuasa. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 mengatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Salah satu yang tidak mudah untuk dilakukan adalah bersaksi atau memberitakan Injil, ya. Padahal ini adalah tugas yang sangat jelas. Bahkan ada orang bilang tugas utama orang Kristen sebenarnya memberitakan Injil, ya. Tetapi seringkali orang menghindari tugas ini, ya, dengan alasan saya tidak bisa, saya kurang bisa ngomong dan sebagainya. Tetapi kita diingatkan bahwa Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Dan Roh Kudus itu jelas, ya, sudah dicurahkan, ya, sudah tinggal dalam kita. Dan seharusnya kalau Roh Kudus sudah tinggal dalam kita, kita harusnya bisa bersaksi, diberi kuasa untuk bersaksi. Ya, kuasa ini apa? Bisa diartikan kuasa ini bisa merupakan dorongan, ya. Dorongan untuk kita bersaksi tentang Kristus. Ada satu dorongan dalam hati kita untuk kita menyaksikan tentang Kristus, yaitu dorongan dari Roh Kudus. Pada dasarnya manusia itu egois, ya, egois. Yang penting saya sudah percaya Yesus, sudah selamat, ya sudah. Urusan orang lain itu urusan pribadi mereka. Padahal kita punya tugas untuk bersaksi, dan Roh Kudus akan mendorong kita terus untuk juga bersaksi kepada orang lain. Tadi dikatakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mulai dari yang terdekat, lingkungan keluarga kita, orang terdekat dengan kita, sampai yang terjauh, ya. Itu menjadi tugas kita, dan Roh Kudus akan membantu untuk memampukan kita boleh menjadi saksi Kristus, ya. Akan memberi dorongan dan juga akan memberi kemampuan. Ya, salah satu alasan saya tidak mau bersaksi memberitakan Injil karena saya kurang bisa berkata-kata, ya, sama seperti Musa dulu ketika diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Firaun. Salah satu alasannya saya kurang bisa ngomong, ya, saya berat lidah, ya, mungkin ini salah satu alasan. Tetapi hari ini kita diingatkan Roh Kudus akan membantu ketika kita harus bersaksi, harus memberitakan Injil. Maka Roh Kudus itu tidak tinggal diam, Roh Kudus akan membantu. Dalam Matius 10 ayat 16 sampai 20 berbunyi demikian, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir dan akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepada kamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Roh Bapamu itu sama dengan Roh Kudus, ya. Jadi dalam situasi tertentu Roh Kudus itu berperan membantu kita untuk boleh berkata-kata, ya. Kita tahu para rasul itu latar belakangnya orang-orang biasa, hanya nelayan yang tidak berpendidikan, kurang berpendidikan, tetapi kemudian setelah Roh Kudus turun atas mereka, mereka dipenuhi Roh Kudus. Digambarkan terutama Petrus bagaimana menjadi pengkhotbah yang baik, ya,
bisa berkhotbah dengan baik. Ya. Bicara mengenai kuasa juga, ini sangkut pautnya tentu saja dengan tanda-tanda mujizat Tuhan. Ini janji Tuhan. Di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 20 kalau kita baca juga, Tuhan mengutus, pergi beritakanlah Injil. Kemudian Tuhan berjanji, tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Kamu sampai minum racun juga tidak apa-apa, dipagut ular juga tidak apa-apa, dan bisa mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit dan sebagainya. Nah, ini janji Tuhan akan menyertai, memberi kuasa, ya. Jadi tanda-tanda dan mujizat Tuhan akan menyertai kalau kita bersedia untuk memberitakan Injil, untuk bersedia menjadi saksi Kristus. Yang selanjutnya juga Roh Kudus itu membantu memberi keberanian. Nah, ini masih sangkut pautnya dengan bersaksi dan memberitakan Injil. Pada dasarnya termasuk saya, ya. Untuk memberitakan Injil, apalagi kepada orang yang kita tidak kenal, ada rasa takut, ada rasa gentar. Jangan memberitakan Injil kepada yang lain. Setiap kali ada tugas seperti sekarang memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara seiman, juga ada rasa gentar. Setiap kali ada tugas memberitakan firman Tuhan, itu ada rasa gentar, rasa takut. Dan Roh Kudus tahu itu, Tuhan tahu. Dan Roh Kudus akan memberi keberanian kepada kita. Dan salah satu contoh, saya ambil di Kisah Rasul 4 ayat 13. Kisah Rasul 4 ayat ke-13 berbunyi begini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, mereka heran. Karena sidang itu adalah mereka yang para imam, ya, para pemimpin agama yang menyidang Petrus pada saat itu karena memberitakan Injil, kemudian ditangkap, kemudian disidang, ya. Tapi kemudian Petrus dengan berani memberitakan, menyatakan tentang Yesus di depan mereka. Saudara, orang biasa yang hanya nelayan, yang tadinya kalau ketemu dengan para pemimpin agama mungkin tunduk, boro-boro berani ngomong, tetapi saat itu terjadi di sidang itu Petrus berdiri dan dengan berani bicara tentang Tuhan Yesus, ya. Pada situasi pada saat itu untuk berani memberitakan tentang Tuhan Yesus itu ada risiko yang harus ditanggung. Bisa ditangkap, dipenjara, bisa dianiaya, dan bisa juga dibunuh oleh para pemimpin agama, para penguasa yang memang menentang Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi kembali kita melihat bagaimana Petrus begitu berani, ya, memberitakan tentang Yesus, dan itu berarti juga berani ambil risiko untuk bisa dipenjara, bisa dianiaya, bahkan bisa dibunuh. Bagaimana Petrus bisa dan dengan Yohanes, dengan temannya, bisa berani? Ini kembali jawabannya kita menemukan di ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua." Ya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Keberanian itu kembali diingatkan itu karena Roh Kudus. Sampai berani berkata, "Hai para pemimpin umat dan tua-tua." Kemudian Petrus menceritakan tentang pada akhirnya tentang Tuhan Yesus, termasuk keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita yang takut, belajarlah untuk berdoa, mengandalkan Tuhan supaya kita juga bisa mengalami pertolongan Tuhan, sehingga kita berani untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Seperti yang saya katakan, setiap tugas memberitakan firman Tuhan ini memang
Tidak mudah ya, ada kegentaran, ada ketakutan. Tetapi saya selalu berharap meminta tolong, Tuhan tolong supaya saya bisa memberitakan firman dengan benar ya, walaupun ada ketakutan. Dan saya percaya kalau saya berani juga memberitakan firman itu karena pertolongan Roh Kudus yang memberi keberanian kepada saya. Yang terakhir, Roh Kudus juga, saya beri poin ini adalah memberi buah ya. Memberi buah, salah satu tugas kita juga adalah Tuhan memilih kita supaya kita berbuah ya. Salah satu buahnya yang terkenal adalah buah roh ya. Kita melihat, mengingatkan kembali di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Dan Roh Kudus juga mempersiapkan ini supaya kita memiliki buah roh ini. Itu kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Saudara, ketika saya baca ini, waduh, saya juga rindu bisa punya buah roh ini. Bisa punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera, punya kesabaran, ya, punya kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya, kesabaran. Itu luar biasa kalau ada orang yang bisa memiliki buah roh ini. Kalau ada yang bertanya, kalau di sini saya juga tanya kepada anak muda di sini, pernah melihat ada orang yang punya buah roh? Ada ya? Tapi kalau mutlak seperti ini masih jarang kayaknya ya, untuk melihat orang yang punya kasih, punya kesabaran, punya kebaikan, punya kelemah lembutan dan sebagainya, punya penguasaan dan sebagainya. Seringkali kita masih melihat sekitar kita orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan juga masih ada saja yang pemarah, masih yang judes dan sebagainya ya. Kita masih melihat kelemahan-kelemahan dalam kehidupan orang-orang percaya. Makanya kalau ditanya, ada nggak yang punya buah roh? Jawabannya ada, tentu saja ada ya. Yang pasti adalah Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan kehidupan Tuhan Yesus, kita melihat, kalau saya sebutkan buah roh ini seperti karakter. Tuhan Yesus punya karakter yang sesuai dengan yang ditulis mengenai buah roh ini, ya. Memiliki buah roh yang boleh saya katakan matang, ya. Saya percaya setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau baca firman Tuhan, yang mau berdoa, bersekutu dengan Tuhan, itu pasti punya buah roh ini. Hanya saja tingkat, saya sebut tingkat kematangannya yang berbeda-beda. Kalau diibaratkan buah, ada buah yang masih pentil ya. Buahnya ada tetapi masih pentil, masih belum bisa dinikmati. Ada yang buah yang mentah. Mungkin ada buahnya tetapi masih rasa pahitnya masih ada, masih rasa kecutnya masih begitu terasa. Tetapi buahnya ada ya. Ada juga buah yang seperempat matang. Ada yang setengah matang, ada mungkin yang 3/4 matang, ya. Buah kan begitu ya. Ada yang kemudian buahnya matang sempurna. Saya percaya yang buahnya matang sempurna itu Tuhan Yesus. Dan mungkin antara kita, saudara-saudara seiman yang seperti saya bilang tadi, ada buahnya, tetapi tingkat kematangannya yang masih berbeda. Dan Roh Kudus akan terus menolong kita. Kuncinya adalah kita terus bersekutu dengan Tuhan, karena di dalam Yohanes 15 juga diingatkan, ranting yang berbuah itu adalah ranting yang menempel kepada pokok. Jadi buah roh ini akan muncul ketika kita hidup dalam satu persekutuan dengan Roh Kudus. Namanya juga buah roh. Itu
lahir dari Roh Kudus yang memberi buah itu. Kuncinya adalah kita dekat dengan Tuhan, ya. Kita masih ingat bahwa salah satu target Tuhan juga kembali kita diingatkan bahwa target Tuhan adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Salah satunya karakternya. Minimal ada mirip-mirip ya. Buah roh ini ada lah kelihatan. Itu yang diharapkan. Dan itu tidak mustahil karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita sehingga bisa menghasilkan yang namanya buah-buah roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita sudah merenungkan ini, luar biasa bahwa pekerjaan Tuhan itu sungguh sempurna, ya. Dia yang merencanakan, dia yang melaksanakan juga, dia juga yang menolong manusia supaya bisa mengerti, memahami rencana Tuhan dan bisa masuk menjadi bagian dari rencana Tuhan itu. Itu semua dimungkinkan karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Segala puji hanya bagi Tuhan. Dan kalau kita renungkan ini, yang kita bisa lakukan adalah bersyukur. Kalau saya bisa percaya Tuhan, kalau saya bisa terlibat dalam pelayanan, itu semua tidak lepas dari pertolongan Tuhan di dalam Roh-Nya yang kudus menolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih kalau kembali kami diingatkan pada hari ini bahwa saya bisa bertobat, bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tidak lepas dari pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Dan kalau pada saat ini juga kami boleh terlibat dalam pelayanan, ada terlibat boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu semua juga tidak lepas dari pertolongan Roh Kudus. Bahkan kalau kami masih bisa bertahan sampai pada saat ini di dalam menghadapi segala kesulitan yang kami hadapi, kami percaya itu juga karena Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, Roh Kudus terus bekerja sehingga kami boleh jadi seperti yang Tuhan harapkan, semakin hari semakin menyerupai Kristus. Terima kasih Bapa di surga, memberkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Sekali lagi Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Yang jika ada di antara kami juga yang sedang bergumul dengan macam-macam masalah, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, Tuhan, kami hanya memandang kepada Tuhan, Tuhan yang terus menolong, memberi kekuatan kepada kami. Karena Roh Kudus yang tinggal dalam kami juga akan menolong kami, memberi kekuatan di dalam menghadapi segala masalah. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini juga kami boleh berdoa, kembali kami menyerahkan untuk GGP Shalom, bahkan GGP seluruh Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semua para gembala, Tuhan berkati para majelis, Tuhan juga memberkati para pelayan, guru-guru sekolah minggu, para pelayan di segala bidangnya masing-masing. Tuhan memberkati semua pengurus komisi, Tuhan memberkati. Bahkan pada akhirnya semua jemaat-Mu juga Tuhan berkati, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, juga PMKP, maupun kaum pria, kaum wanita, kaum lansia. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami juga terus menyerahkan bangsa dan negara kami yang masih harus menghadapi segala pergumulan.
Tuhan kami terus berdoa, Tuhan terus memberkati Bapak Jokowi, wakil, para menteri, semua pejabat yang sudah diberi mandat untuk menjaga dan mengelola bangsa ini, baik yang tertinggi maupun yang terdekat dengan kami. Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka mampu melakukan tugasnya sebaik-baiknya, sehingga bangsa ini terus dipulihkan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan KIS pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan yang sudah campur tangan supaya sehingga acara ini boleh berlangsung dengan lancar, sehingga nama Tuhan kembali boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya kasih daripada Allah Bapa dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya tetap menyertai kami semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.